Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 7 dengan tema problematika dan evaluasi implementasi UBD di dalam mata kuliah, kerancangan dan pengembangan kurikulum. Kami beranggotakan yang pertama Mino Restu Sihite, yang kedua Muhammad Reza Fahrizal, yang ketiga Nadiah Mufridah, yang keempat Nur Safitri, yang kelima Pindo Gunawan, yang keenam Putriyati. Untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya kami persilahkan. Oke, akan saya lanjutkan materi kita terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai stakeholder pendidikan. Jadi, stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support atau dukungan terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan itu. Next slide. Jadi di pemetaan stakeholder, ada 3 jenis dari stakeholder ini. Yang pertama ada stakeholder primer, yaitu pemerintah. Ada yang kedua stakeholder sekunder, termasuk di dalamnya kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, yayasan, dan juga komite sekolah. Dan yang ketiga ada stakeholder tersier, yaitu masyarakat atau mitra penyedia lapangan pekerjaan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan pemateri berikutnya. Baiklah, selanjutnya itu problematika dan evaluasi implementasi UBD stakeholder dari pemerintah. Permasalahannya itu, jika pemerintah menerapkan kurikulum dengan kerangka UBD, maka akan membutuhkan waktu untuk mengenalkan, mengimplementasikan UBD ini ke setiap sekolah yang ada. Solusinya, dengan mengadakan pertemuan antara dinas pendidikan terkait penerapan UBD. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi di kelompok kami, yaitu tentang problematika dan evaluasi implementasi UBD stakeholder dari pemerintah. Yaitu permasalahan yang pertama itu pemerintah perlu memberikan pelatihan atau menyamakan pemahaman antara masing-masing guru jika menerapkan kerangka UBD ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi terhadap dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, melakukan pengawasan dan memastikan guru menerapkannya dalam pembelajaran. Dan solusinya itu bisa meminta bantuan pengawas. Materi selanjutnya akan saya kembali kepada materi. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu dari orang tua atau wali. Secara umum, orang tua atau wali belum mengenal secara detail implementasi UBD. Adapun orang tua atau wali hanya mengetahui secara garis besar saja. Permasalahannya, yang pertama itu terjadi perbedaan perspektif bagi orang tua atau wali terhadap implementasi UBD. Yang kedua itu, pada umumnya orang tua atau wali tidak mempermasalahkan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran selama tidak mengganggu akademik siswa. Solusinya, perlu adanya sosialisasi kepada orang tua atau wali mengenai implementasi UBD karena mereka perlu dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang baik. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Kepada Putriyati silahkan jelaskan materi berikutnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari staf dan karyawan sekolah. Diharapkan dapat bekerja sama untuk saling berdiskusi tentang aturan pendidikan di
di sekolah dan untuk menyebarkan informasi tentang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan dan staf karena dapat mengatasi masalah pendidikan yang terjadi secara bersama. Next slide. Selanjutnya yaitu dari Dinas Pendidikan, permasalahannya yang pertama sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran yang masih kurang. Yang kedua yaitu tidak meratanya ketersediaan guru yang paham tentang implementasi UBD dalam kurikulum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putriati. Jadi solusinya, Dinas Pendidikan melakukan survei dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah untuk mendukung implementasi kurikulum UBD, adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Mungkin itulah hasil diskusi kami kelompok 1. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan baru bagi kawan-kawan kami yang ada di kelas. Maka dari itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.